Halo pemirsa, Polres Metro Depok membuka layanan penitipan sepeda motor bagi warga yang mudik Lebaran. Saya Gede Satria, inilah seputar iNews yang selengkapnya untuk Anda. Kita menuju Cirebon Brebes pemirsa, ribuan pemudik sepeda motor memadati ruas Pantura, tepatnya di Cirebon, Jawa Barat. Para pemudik dari Jabodetabek mengarah ke sejumlah kota di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Ribuan kendaraan pemudik sepeda motor melintas di jalur utama Pantura, Arjawinangun, Cirebon. Kendaraan didominasi pemudik dari Jakarta menuju Jawa, melaju dengan kecepatan rendah. Polisi memberlakukan sistem buka tutup, memprioritaskan pemudik mengarah ke Jawa. Volume kendaraan diprediksi meningkat hingga Senin malam. Antrean kendaraan pemudik mengular 5 km di jalur Pejagan Perupuk, Brebes. Kemacetan mulai pintu keluar tol Pejagan, di Ketanggungan, Dermoleng, diperparah Pasar Tumpah Larangan. Menghindari kemacetan, pemudik sepeda motor melewati jalur alternatif di pinggir sungai. Polres Brebes mempersiapkan rekayasa lalu lintas satu arah, mengurai kemacetan Senin malam. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya, rupanya masih belum dapat. Selamat siang Gede dan juga pemirsa, pembaharuan pantauan arus lalu lintas di kilometer 102 Tol Cipali ini terpantau ramai lancar. Jika dibandingkan dengan 1 hingga 2 jam ke belakang, ini terpantau lengang. Hal ini diduga diakibatkan oleh penutupan kontraflow dari kilometer 47 hingga ke kilometer 70 Tol Jakarta Cikampek. Ini dikarenakan berakibat adanya kecelakaan dari Cikampek sampai Jakarta pada kilometer 58, sehingga kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Cikampek ataupun menuju ke Tol Palimanan ke arah Jawa Timur maupun Tengah ini cukup tersendat begitu ya. Tadi pun kami memantau memang kendaraan baru saja terurai di kilometer 102 ini. Nah, untuk pantauannya ini juga kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi yang terindikasi sebagai pemudik dengan plat nomor B dan terletak kebanyakan dari wilayah DKI Jakarta, Bekasi dan juga sekitarnya. Untuk mengetahui kepadatan yang terjadi di Merak, saat ini saya juga sudah bersama dengan rekan saya. Salam, silakan Salam. Ya, terima kasih Dilami atas laporan Anda. Sementara untuk situasi arus lalu lintas sendiri di kawasan Pelabuhan Merak saat ini masih terpantau padat oleh kendaraan untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung untuk melakukan perjalanan mudik. Tentu berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada hari kemarin, ya memang untuk hari ini antrian kendaraan hanya mencapai kurang lebih 1,5 km. Sementara pada hari kemarin ini antrian kendaraan bahkan menyentuh hingga hampir 20 km. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Gede dan juga pemirsa, bahwasanya kurang lebih dari 15 hingga 20 menit yang lalu ini terjadi kericuhan atau juga bersih tegang antara pemudik dan juga petugas keamanan yang berjaga karena adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh para pemudik ketika mengantri di Pelabuhan Merak Lampung, di Pelabuhan Merak Banten ini, karena tadi dari para pemudik yang sudah mengantri sejak pukul 4 dini hari tadi belum juga berangkat ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sementara untuk pemudik yang baru saja tiba, ini justru langsung diberangkatkan. Dan terlihat memang di layar kaca Anda, para pemudik ini memang sejatinya sudah menunggu sejak pagi hari tadi dan hingga kini pun belum berangkat. Yang artinya masyarakat ini juga sudah lelah menunggu hingga kapan mereka nantinya akan diberangkatkan, karena dari pengakuan dari sejumlah pemudik yang kami tanyai, mereka mengaku bahwa sudah menunggu hingga kurang lebih 9 jam lamanya di Pelabuhan Merak Banten ini, terutama di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak Banten. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa mayoritas kendaraan ini masih didominasi oleh mobil pribadi dan juga bus penumpang yang hendak melakukan perjalanan mudik dengan mayoritas kota tujuan di Pulau Sumatera melalui Selat Sunda, yakni di kota Medan, Padang, Palembang dan juga Lampung. Tentu dari pihak SDP ini juga menghimbau bagi para pemudik agar tidak berangkat pada hari H-1 atau juga H-2 yang tentunya ini nantinya akan mengakibatkan adanya antrian kendaraan yang
cukup panjang. Dan dari masyarakat sendiri ini juga sejatinya meminta kepada pihak SDP untuk terbuka dan juga berlaku adil dan tidak adanya kecemburuan sosial yang dilakukan oleh pihak SDP kepada para pemudik yang hendak melakukan perjalanan mudiknya. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa para pemudik ini sejatinya juga sudah lelah menunggu hingga kapan nantinya mereka akan diberangkatkan, karena sejak di perjalanan pun mereka sudah mengalami kemacetan yang cukup panjang ketika berada di jalan tol, lalu juga keluar dari jalan tol juga turut mengalami kemacetan, dan hingga saat ini pun mereka harus menunggu kapal yang nantinya akan memberangkatkan atau juga berlayar menuju ke Pulau Sumatera, yakni di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Gede. Iya, baik, terima kasih atas laporannya rekan-rekan. Ada Dilamia Aulia di Cipali dan juga rekan Salam Rahmat di Merak. Terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, mendekati hari Lebaran, situasi arus lalu lintas di Pejagan Brebes, Jawa Tengah mulai ramai. Pemudik dihimbau untuk terus menjaga kondisi selama perjalanan ke kampung halaman. Salah satunya dengan beristirahat sejenak di posko terdekat. Dalam momen mudik ini, para pemudik harus terus menjaga kondisi tubuh agar perjalanan lancar selamat sampai tujuan. PT Sukun Wartono Indonesia bersama Polda Jawa Tengah sudah lebih dari 8 tahun ini mendirikan posko pengamanan mudik. Dan saat ini mencapai 50 posko yang tersebar di Jawa Tengah. Salah satunya di gerbang tol Pejagan Brebes. Pos pengamanan ini diperuntukkan untuk para petugas di jajaran Polres di Jateng dalam rangka pengamanan dan kenyamanan para pemudik. Posko terpadu itu sendiri yang disiapkan oleh PT Sukun sangat baik dengan sarana-prasarana yang sangat mendukung demi pelaksanaan tugas kami sebagai anggota Polri beserta instansi-instansi terkait untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan para pemudik menuju tempat tujuannya. Pemudik mengaku terbantu dengan keberadaan posko ini. Jadi untuk para pemudik yang sudah mungkin berlama-lama di jalanan, macet, bisa cek kesehatan, update kesehatannya di posko kesehatan. Untuk PT Sukun Wartono Indonesia, terima kasih banyak atas posko kesehatan yang telah disediakan. Pokoknya PT Sukun Wartono Indonesia, pilihan nikmat bersaudara di jalan mudik nyaman. Bagi Anda para pemudik, tidak ada salahnya untuk istirahat sejenak di posko yang disediakan agar tubuh kembali bugar selama dalam perjalanan mudik Anda. Jadikan bersaudara di jalan mudik nyaman sebagai pilihan nikmat mudik Anda. Dari Brebes, Jawa Tengah, Disti Arifa dan Wildan Aulia. Kini kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Perubahan musim mempengaruhi kesehatan. Salah satunya penyakit demam yang kerap menjadi salah satu gejala penyakit dampak dari cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim yang melanda sebagian besar kota di Indonesia mengakibatkan tubuh menjadi rentan terserang berbagai penyakit, salah satunya demam berdarah yang saat ini kembali meningkat. Minimnya pengetahuan akan perbedaan demam biasa dengan demam berdarah membuat kekhawatiran di tengah masyarakat. Kalau demam berdarah biasanya dia tuh akan demam tinggi mendadak pada hari pertama, kedua, dan ketiga, dan biasanya suhunya tuh sampai 39 dan 40 derajat Celcius. Baru kemudian di hari keempat atau kelima dia itu akan turun hingga suhu normal dan kembali tinggi di hari ke-6 sampai ke-7. Nah, kalau demam biasanya dia tuh akan lebih stabil seperti 37, 38 derajat Celcius. Ketika anak itu demam, yang bisa kita lakukan di rumah yang pertama adalah memberikan kompres hangat dan juga pakaian yang nyaman. Cuman beberapa anak biasanya dia nggak nyaman tuh, apalagi kalau kompresnya itu basah. Alternatifnya bisa dengan menggunakan plester kompres sejuk. Demam menjadi reaksi atau gejala saat terinfeksi virus. Pertolongan darurat menurunkan demam pun dilakukan, salah satunya dengan mengompres bagian tubuh. Sekarang juga khawatir karena kasus DBD yang meningkat karena tingkat demamnya jauh lebih tinggi. Tapi saya udah terbiasa karena saya selalu pakai ini dan beli plester kompres sejuk baby fever. Di sini saya beli 2 varian, ada buat anak dan juga ada buat bayi. Saat ini tuh cuaca ekstrim banget, Mas. Jadi kedinginan, kepanasan, kehujanan, jadi bisa bikin batuk, pilek sama meriang. Dan kadang-kadang panasnya tuh gerah banget. Saya tuh biasa beli baby fever dewasa. Biasanya saya pakai tengkuk saat saya kepanasan dan di saat nggak enak badan pas demam. Kompres memang menjadi salah satu cara praktis meredakan demam, namun warga tetap diimbau untuk terapkan gaya hidup sehat, mencegah demam maupun demam berdarah. Dari Jakarta, Hendra Aprilia, Eri Nugraha, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi berikut pemirsa. Setelah Mojokerto, Semarang, dan Bekasi, kini Tangerang menjadi lokasi penutup rangkaian konser ngabuburit dan tablik akbar yang digelar oleh iNews. Masyarakat berbondong-bondong menyaksikan perhelatan tablik akbar ini. Tablik akbar keempat yang digelar iNews di Taman Elektrik Tangerang dimeriahkan dengan tausiah, tilawah berjamaah, dan juga penampilan band ternama. Demo masak yang dipandu Chef Jerry MasterChef Indonesia Season 7 juga ikut menjadi rangkaian dalam acara tablik akbar bersama sasa santan omega 3, pilihan yang ada di hati, dan sasa tepung bumbu viral bervitamin dan bermineral. Selain mengikuti tablik akbar, masyarakat bisa mencoba beragam macam kuliner dari tenda UKM Sasa. Booth Sasa juga meramaikan acara ini dengan menjual beragam produk seperti santan kelapa mengandung omega 3 dan beragam macam sasa tepung bumbu. Kami ingin memberikan produk yang menyehatkan untuk Indonesia. Jadi dengan tablik akbar ini kami juga menghadirkan sasa santan omega 3 dengan tepung bumbu bervitamin dan bermineral. Jadi kami juga ada produk-produknya di sini. Ini juga kan biasanya benar-benar padat banget ya, tapi ini belum terlalu padat, jadi kita bisa ngelihat lebih dekat juga ke panggung. Soalnya pas kemarin itu acara sangat-sangat padat, jadi nggak memungkinkan untuk kita melihat. Ribuan penonton antusias menyaksikan konser ngabuburit dan tablik akbar yang bertemakan nikmatnya Ramadan. Dari Jakarta, Nisa Sahid, Iriansah, Wahyudi, iNews melaporkan. Iya, tak terasa pemirsa, Lebaran 2 hari lagi. Apakah Anda sudah menyiapkan baju berlebaran? Nah, jika Anda belum persiapkan, kami akan hadirkan informasi yang bisa jadi menginspirasi Anda untuk mempersiapkan baju lebaran pada tahun ini. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita pada siang hari ini. Saya Gede Satria bersama tim yang bertugas mengucapkan tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa. Gamis-gamis cantik dengan berbagai desain dan model terpajang cantik di berbagai toko di pusat perbelanjaan Tamrin City, Jakarta Pusat. Di Lebaran kali ini, tren baju muslim mengusung konsep perpaduan antara gaya modern dan tradisional dengan berbagai bahan seperti organza, gradenza, hingga bahan silk laris dibeli pembeli. Kaftan masih menjadi incaran pembeli dengan harga bervariasi mulai dari Rp250.000. Selain kaftan, gamis dengan paduan brokat, bordir, tenda, payet dengan bahan berkilau dipajang hampir di setiap toko. Kaftan model long dress sih, ini aku nggak tahu ya tipenya, cuma karena suka sama warnanya, sama modelnya, harganya juga murah sih, 300-an. Iya, terjangkau. Ada semua ya modelnya.